Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Sarkomer kali ini akan membahas materi terkait dengan remedial pengayaan. Sarkomer sendiri telah membuat remedial dan pengayaan pada video sebelumnya. Teman-teman bisa melihat linknya di deskripsi box. Nah, pada video kali ini adalah materi tambahan untuk melengkapi video remedial dan pengayaan yang sudah Sarkomer bahas sebelumnya. Langsung saja kita mulai ke materi terkait dengan remedial. Jadi remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal dalam satu KD tertentu. Pembelajaran remedial merupakan assessment as learning. Artinya, dalam pembelajaran remedial, pendidik membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajar dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Kalau teman-teman melihat video terkait dengan penilaian, di situ ada tiga fungsi penilaian ya. Jadi ada yang namanya assessment of learning, ada yang namanya assessment for learning, dan ada yang namanya assessment as learning. Nah, remedial ini salah satunya masuk ke dalam assessment as learning, yaitu penilaian yang melibatkan peserta didik langsung sebagai penilai, sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih bermakna. Ya, oke. Pelaksanaan remedial. Jadi, pelaksanaan remedial itu disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara. Jadi yang pertama itu adalah pemberian bimbingan secara individu. Nah, pelaksanaan remedial dengan metode seperti ini dapat dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Nah, kemudian ada yang namanya pemberian bimbingan secara berkelompok. Itu artinya adalah atau metode ini bisa diterapkan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Nah, dua elemen ini atau dua metode ini, yaitu pemberian bimbingan secara individu dan secara berkelompok, itu dapat dilakukan jika pada kelas tersebut sekitar 20-50%-nya siswa itu belum mencapai ketuntasan KKM, sehingga bisa memilih dua metode ini. Ya, jika kesulitannya beda-beda, maka pilih yang metode yang pertama, yaitu bimbingan individu. Tapi jika kesulitannya itu sama, maka bisa dilakukan dengan bimbingan secara kelompok. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberian pembelajaran ulang, yaitu metode pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Itu artinya apabila semua peserta didik mengalami kesulitan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, pemberian tes, atau pertanyaan yang menarik secara lesan maupun tulisan. Nah, metode pembelajaran ulang ini dapat dilakukan jika lebih besar atau di atas 50% siswa itu belum tuntas. Maka sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Kenapa metode dan medianya itu berbeda? Nah, karena ketika guru itu ingin melaksanakan pembelajaran remedial, nah di situ guru harus menganalisis atau mendiagnosis kira-kira kesulitan siswa itu pada bagian mana. Nah, metode dan medianya itu dibuat berdasarkan kesulitannya siswa tadi, sehingga metode dan medianya ini bisa berbeda dengan metode dan media yang sebelumnya digunakan guru ya pada kompetensi dasar yang sama seperti itu. Oke, kemudian ada yang namanya pemanfaatan tutor sebaya. Nah, pemanfaatan tutor sebaya itu artinya adalah peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM, baik secara individu maupun kelompok. Itu jika kurang dari 20% belum tuntas ya. Jadi kalau kurang dari 20% belum tuntas itu menggunakan pemanfaatan tutor sebaya. Kalau antara 20-50 maka dilakukan bimbingan secara individu atau kelompok. Tapi kalau lebih dari 50 maka dilakukan pembelajaran ulang. Ya. Nah, metode ini harus dipahami benar-benar ya teman-teman, karena
ini banyak sekali ditanyakan ya, atau banyak sekali dimasuk ke dalam soal seperti itu. Nah, pembelajaran remedial itu diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada kompetensi dasar yang diremedial. Jadi harus ada penilaian ya. Kemudian pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada kompetensi dasar yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Jadi selama satu semester itu ketika siswa atau peserta didiknya itu belum mencapai KKM, maka terus-menerus dilakukan pembelajaran remedial sampai siswa tersebut mencapai KKM. Namun bagaimana jika siswa tersebut sampai akhir semester tidak mencapai KKM? Nah, itu guru tidak harus memberikan nilai siswa langsung ke KKM ya, karena memang siswanya itu belum bisa mencapai KKM. Nah, bagaimana cara memberikan nilai bagi yang mengikuti remedial? Jadi ada beberapa alternatif. Alternatif yang pertama itu adalah peserta didik diberi nilai sesuai capaian yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti remedial. Jadi yang dipakai nilai remedialnya. Contohnya, nah teman-teman bisa melihat contohnya. Jadi ada suatu pelajaran ya, pelajaran IPA. Nah, IPA itu memiliki KKM-nya itu 64. Andi memperoleh nilai KD 3.1 sebesar 50. Berarti kan dia belum mencapai KKM ya, karena kurang dari 64. Nah, karena Andi belum mencapai KKM, maka Andi mengikuti remedial KD 3.1 ya. Setelah Andi mengikuti remedial dan diakhiri dengan penilaian, ternyata Andi mendapatkan nilai 80. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, maka nilai penilaian harian KD 3.1 yang diperoleh Andi adalah 80. Jadi yang dipakai itu adalah nilai remedialnya. Itu adalah alternatif yang pertama. Kemudian ada yang namanya alternatif yang kedua. Nah, peserta didik diberi nilai dengan cara merata-rata antara nilai capaian awal dan capaian akhir dengan ketentuan apabila nilai rata-rata lebih dari KKM, maka nilai akhirnya adalah nilai rata-rata tersebut. Sedangkan jika nilai rata-ratanya kurang dari KKM, maka nilai akhirnya adalah sebesar nilai KKM. Jadi dengan memperhatikan nilai rata-ratanya. Kita lihat contohnya. Nah, Badar memperoleh nilai awal 60, nilai KKM-nya 64. Ini kan dia Badar kurang dari KKM ya, berarti Badar kan harus remedi. Nah, setelah remedi, Badar memperoleh nilai 90. Rata-rata nilai awal remedial adalah 75. Jadi kalau 90 ditambah 60 itu kan kalau dibuat rata-rata itu hasilnya adalah 75. Dimana nilai 75 ini kan melebihi KKM-nya yaitu 64 ya. Maka Badar memperoleh nilai akhir 75 karena berdasarkan syarat ini. Ya. Apabila nilai rata-rata lebih dari KKM, maka nilai akhirnya adalah nilai rata-rata tersebut. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Badar memperoleh nilai awal 50, kemudian nilai KKM-nya 64. Setelah remedial, Badar memperoleh nilai 70. Rata-rata nilai awal dan remedial sebesar 60. Jadi 50 sama 70 ini di rata-rata ya, hasilnya ternyata 60 atau masih di bawah KKM. Nah, berarti Badar itu memperoleh nilai akhir sebesar KKM-nya yaitu 64. Hal ini berdasarkan pedoman ini, yaitu jika nilai rata-ratanya itu kurang dari KKM, maka nilai akhirnya adalah sebesar nilai KKM-nya. Oke, ini adalah alternatif yang kedua. Kemudian ada alternatif yang ketiga, yaitu peserta didik diberi nilai sama dengan KKM yang ditetapkan oleh sekolah untuk suatu mata pelajaran meskipun nilai yang dicapai melampaui KKM. Artinya apa? Artinya misalnya ada KKM. Nah, KKM-nya misalnya 70. 70 ya. Ternyata siswa tadi kan dapat nilainya 50. Nah, otomatis kan dia harus ikut yang namanya remedial. Nah, setelah di remedial ternyata nilainya itu adalah 85 misalnya. Maka yang dipakai oleh guru tersebut atau nilai harian siswa pada kompetensi tersebut itu adalah tetap 70 meskipun dia sudah mendapatkan nilai 85 setelah di remedi. Jadi yang dipakai tetap nilai 70. Berapapun itu nilainya ya, teman-teman.
asalkan sudah mencapai KKM-nya. Ini kan 85 kan di atas KKM, berarti kan yang ditulis adalah 70. Kalau misalnya siswanya itu dapat nilainya 65. Nah, 65 kan belum mencapai KKM kan. Kalau dia belum mencapai KKM, berarti si anak ini harus dilakukan remedi terus sampai nilainya itu bisa mencapai KKM. Kalau sudah di remedi ya, misalnya kemudian si anak tadi dapat nilai 90. Nah, berarti kan sudah lebih tinggi ya dari KKM-nya. Nanti yang ditulis itu adalah tetap 70 ya. Itu adalah alternatif yang ketiga. Jadi ada 3 alternatif yang bisa dipilih oleh guru dalam menentukan nilai kompetensi dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengayaan. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari ya, karena siswanya tadi sudah mencapai KKM, jadi otomatis harus diberikan pendalaman atau perluasan kompetensi. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran remedial. Artinya apa? Artinya kalau pada remedial itu kan kalau siswanya itu belum mencapai KKM, ya berarti diberikan pembelajaran remedial lagi. Diberikan terus-menerus sampai siswa tersebut mencapai KKM. Jadi kan bisa dilakukan berulang-ulang kali. Sedangkan pada pengayaan itu hanya bisa cukup dilaksanakan hanya sekali. Kemudian yang keempat, pendidik dapat menyelenggarakan penilaian terhadap peserta didik yang mengikuti program pengayaan. Pemanfaatan hasil penilaian dapat digunakan sebagai bagian dari portofolio peserta didik. Jadi kalau pada remedial penilaian itu wajib, tapi pada program pengayaan guru itu boleh memberikan penilaian. Tapi penilaiannya nanti bisa dimasukkan ke dalam bagian dari penilaian portofolio peserta didik. Ya. Nah, ini adalah beberapa metode terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengayaan. Jadi yang pertama ada yang namanya belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan, misalnya dengan membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Kemudian dapat dilakukan pembelajaran secara mandiri, yaitu belajar secara mandiri, peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati dengan menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Nah, itu adalah bentuk kegiatan pengayaan.